Perkenalkan, nama saya Egi. Saya mau melanjutkan materi yang tentang kekerasan terhadap anak. Kekerasan itu tadi apa saja itu? Kekerasan fisik, ya, kekerasan psikis sama kekerasan seksual. Ya. Nah, untuk yang sesi sekarang, saya akan menjelaskan tentang deteksi dini kekerasan terhadap anak. Deteksi ini apa itu? Ada yang tahu deteksi? Deteksi itu kita curiga ya, mendeteksi. Misalkan anak sakit flu, itu kita harus deteksi. Gara-gara apa? Sakit flu ini gara-gara apa? Kita sebagai orang tua harus mendeteksi. Ya, maksudnya curiga ya. Nah ini kelanjutannya masuk ke deteksi di sini adalah kekerasan terhadap anak. Ya, kita harus curiga kalau ada anak kita yang mengalami perubahan. Perubahan itu maksudnya biasanya itu dia ceria, jadi pendiam, malu, sering mengurung diri dan lain sebagainya. Ya, ini tanda-tanda kekerasan yang seksual. Ya, salah satunya ini dari gambar sini bisa kita kelihatan anak ini murung. Ya, dia menutup dirinya dengan tangannya, dengan kakinya. Maksudnya apa? Dia sebelumnya dia mungkin pernah dimarahi, ya, pernah sering dibentak atau mungkin dibully sama teman-temannya di sekolah atau lingkungannya. Ya. Jadi, misalkan ada yang seperti ini, mungkin anaknya tidak, ya, itu wajib curiga. Berarti ada yang salah dengan anak saya. Kemungkinan apa dari saya sendiri yang membuat anak kita seperti itu, bisa jadi kan? Kekerasan itu bisa terjadi oleh siapa saja, bahkan keluarga dekat. Oke, lanjut ya. Terus tanda-tanda terjadi kekerasan, nah dilihat dari fisik, terus ada dilihat dari psikis. Fisik itu apa tadi? Fisik itu bisa dilihat ya. Dari tubuhnya itu kalau misalnya ada memar atau ada perubahan kita bisa lihat. Sedangkan psikis itu yang bisa kita rasakan, kayak tadi ada perubahan perilaku. Awalnya dia ceria, awalnya dia suka ngomong, kok sekarang jadi pendiam. Itu yang kita harus curiga. Ya. Ini dari fisik apa saja? Satu, sakit jika memakai celana dalam dan mengelus sulit saat buang air besar atau bis. Ya. Jadi kalau mau bis itu atau BAB sakit, nah itu harus curiga. Curiga itu namanya orang tua tidak harus apa ya, harus nanya ya sama anaknya, takutnya sakit karena memang ada penyakit atau mungkin habis jatuh dan anak berubah ekspresi ya, seperti yang tadi saya bilang, takut ditinggalkan sendirian, gelisah, cemas, mengurung diri, menunjukkan keluhan fisik yang tidak dapat dijelaskan. Terus gejala psikis pada anak usia 13 sampai 18 tahun. Berarti usia kelas berapa ini? Usia masuk remaja ya. Terus keluhan apa? Fisik tidak jelas sebabnya, kecemasan seperti yang tadi, serta kehidupan. Terus agresif, menutup atau menarik diri, curiga terhadap orang lain dan berpikir bahwa buruk akan menimpa mereka lagi. Ya, intinya sikap dan perilaku salah jika ada anak yang mengalami gangguan. Kalau misalkan anak kita atau mungkin saudara kita atau keponakan kita atau cucu kita yang mengalami hal seperti itu, sikap kita orang tua apa? Satu, tidak panik, ya, tidak panik ya, tidak marah, tidak panik, tidak marah. Bisa enggak? Jadi biasanya kita sebagai orang tua kan mak bisa dong, mak bisa juga gitu. Jangan seperti itu, jangan. Kalau mak bisa itu nanti panjang nanti. Ya, masalahnya jadi panjang nanti. Nah, yang harus kita lakukan apa? Satu, tidak panik, ya, atau tidak marah. Penuh. Biasanya kalau anak-anak remaja itu punya bestie, ya. Kalau bisa yang menjadi bestinya anak itu orang tua. Ya, kadang yang saya kadang banyak kejadian anak-anak usia remaja maunya ngomong ke orang tua, ke ibu terutama. Berhubung ibunya sibuk, bisa sibuk kerja, sibuk main HP, anak mau cerita itu tidak dihiraukan. Akhirnya si anak cerita ke teman, bahkan ke temannya tidak dikenal. Ya. Pernah tidak melihat berita yang ada anak gadis usia remaja SMP itu tidak pulang beberapa hari? Ya, ada enggak? Ternyata dia ikut temannya sampai terjadi perlakuan kekerasan. Banyak enggak?
macam itu karena apa ibu? Karena di rumah dia tidak ada teman. Ya. Sibuk dengan kesibukannya sendiri orang tua. Kalau bisa kita sebagai orang tua harus menjadi bestingnya dari anak kita ini. Terus ajarkan anak ya agar praktis agar anak terhindar kekerasan seksual. Ajarkan anak mengenal bagian tubuh sensitif. Ya, jadi mulai kecil seperti ini yang kita harus ajarkan anak hal-hal sensitif. Maksudnya apa? Agar orang lain yang memegang area ini, anak itu bisa menjawab, anak itu bisa menolak. Ya. Jangan pegang area itu. Misalkan ini ada mulut, terus leher, dada, daerah selangkangan, pantat dan lain sebagainya. Ya, itu area vital ya. Biasanya pelaku-pelaku ini agak cerita sedikit. Pelaku-pelaku ini biasanya tidak punya niat, cuman karena yang sewu, kadang anak-anak kita habis pulang sekolah, ya, itu pakaiannya pakai tas kutang sama celana dalam, benar enggak biasanya? Ya. Ini terjadi kalau seperti itu. Orang itu awalnya orang misalkan main di jalan, main sama sepantarannya, ada orang yang tidak dikenal lewat, berhubung awalnya tidak ada niatan apa-apa, karena melihat si anak itu pakai seperti itu, akhirnya dia ada niat. Kok ayo ada iki ya, gitu, padahal masih kecil. Namanya mata-mata jahat itu bisa terjadi di mana saja, kapan saja, oleh siapa saja ibu ya. Misalkan anak tidak menerima pemberian apapun dari orang tidak dikenal. Karena kadang orang yang punya niat jahat merayunya pakai ngasih pemberian. Ya. Oke, terima kasih ibu atas perhatiannya. Kita lanjut ke sesi berikutnya.